penyejuk kolbu, insya Allah mudah-mudahan membuat hati kita semakin sejuk. Nah pemirsa, kita akan lanjutkan kembali pembahasan mengenai pentingnya niat ya, mengenai tentang apa itu niat, kemudian juga niat ini selalu berdampingan dengan kata ikhlas. Nah, tapi sebelum mengetahui kenapa niat itu harus berdampingan dengan kata ikhlas, harus selalu ya, kadang ada niat ikhlas lillahi ta'ala ridho. Nah, seperti itu ya. Kita akan tanya dulu terlebih dahulu kepada Ude ini, apa ikhlas itu gitu Ya, kan? ikhlas. Karena terkadang manggawe abi mah ikhlas gitu kan. Silakan saya ikhlas gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kamu tuh si ikhlas meret teh cina gitu kan. Nah, itu teh apa ikhlas itu gitu kan sebenarnya udah gitu kan. Ikhlas itu kalau kita mengutip pernyataan dari Al-Munajjid juga mengutip, Syekh Al-Munajjid mengutip pernyataan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ikhlas itu adalah motivasi diri dalam beramal murni semata-mata karena Allah. Ini merujuk pada Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, karena Allah Rabb semesta alam. Jadi ketika seseorang melakukan ibadah, ya mesti ikhlas karena Allah. Hati-hati kalau ibadah tidak ada keikhlasan, ketika ada pelaksanaan ibadah yang berat, itu akan jadi ketika seseorang melakukan ibadah dengan keikhlasan, kalaupun ada pelaksanaan ibadah yang berat, itu akan ringan rasanya ya. Jadi dibawa ini enjoy kalau gitu kan. Tapi sebaliknya Kak, ketika kita dalam melaksanakan ibadah tidak ada keikhlasan dalam hati kita, dalam diri kita, maka saat ada pelaksanaan ibadah yang ringan, terasa jadi berat. Iya, karena memang terkadang kalau misalkannya sholat aja misalkan gitu kan, nah geus asar deui gitu kan, tadi tuh baru sholat lohor gitu, baru sholat zuhur, kok udah asar lagi gitu kan. Kalau nggak ikhlas kan, berat ya? Berat gitu ya gitu. Tapi kalau pas kita udah memang udah kewajiban kita gitu, ya dijalanin ternyata ya asik-asik aja gitu, fine-fine aja gitu kan. Ada malah pelaksanaan ibadah yang cukup berat juga. Apa ibadah haji? Haji. Oh, oke. Tapi ketika memang pelaksanaannya ikhlas karena Allah, seberat apapun haji itu nggak ada yang ngeluh kalimat gitu ya? mengeluh, Ustadz saya tuh capek, saya tuh lelah melaksanakan haji umroh tuh nggak ada kata-kata itu. Justru ketika saya saksikan, lihat para jamaah itu, mereka senang-senang aja, bahagia, ceria, meskipun harus nunggu di bandara 4 jam menuju penerbangan, belum 9 jam penerbangan, kemudian harus antri di imigrasi, antri di hotel, antri di masjid. Tapi Masya Allah kalau keikhlasan yang ada pada diri setiap orang, insya Allah pelaksanaan ibadah yang seberat apapun akan ringan rasanya. Belum juga biasanya kan karena ada perbedaan iklim ya, cuaca juga ya. Karena kalau yang aku lihat juga kan kadang di berita tuh kan ada yang sampai sakit gitu kan, segala macam. Terus medan untuk wukuf ya, yang di Padang Arafah itu betul. Kadang panas gitu ya segala macam. Tapi ketika tadi kita niatnya ikhlas sih, semua itu bisa ya dibawa happy aja gitu ya udah ya. Oke. Jadi memang pemirsa, untuk caranya saya ingin saya tanyakan ya, bagaimana caranya supaya kita bisa ikhlas gitu udah. Nah itu yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana ya cara kita supaya ikhlas gitu. Ya, cara ikhlas sebetulnya simple ya. Kita ingin dapat perhatian dari Allah aja. Jangan ada sekalipun harapan, keinginan dinilai oleh manusia. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu rusak amal-amal sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati si penerima sedekah. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, karena ingin dilihat oleh manusia. Yang jadi capek, lelah itu adalah apa? Penilaian dari manusia loh.
ya hidup itu harus bernilai, tapi jangan pengen dinilai orang. Jadi kalau dinilai Oke. orang terus, ya capek Kak. Jadi Oke. kita nggak akan pernah ikhlas. Tapi zaman sekarang sih banyak juga ya orang kadang butuh pengakuan, butuh popularitas gitu ya. Hmm, Kadang ya apapun eh, ya suka ingin lihat. di-show-kan gitu ya, diperlihatkan gitu Hmm, kan. Tapi tadi kembali lagi ya kepada niat masing-masing nih betul. pemirsa gitu kan. Sebagai contoh misalnya tadi dibahas apabila kita misalkannya kadang kan ada orang nih belajar misalnya baca Al-Quran dulu guys gitu kan itu gimana terus kayak Ah, misalkan ada artis yang insya Allah apa sih pokoknya ada salah satu artis yang memang dia selalu mencantumkan hashtag insya Allah tamat Al-Quran 30 juz gitu. mm-mm. Nah itu mungkin niatnya kalau niatnya ingin mengajak sih bagus kali ya tapi kalau misalkannya niatnya tadi kalau kata Ude ingin dilihat dinilai orang itu yang salah ya. Ya, Hmm. balik lagi karena bicara niat, bicara ikhlas ini kan perbuatan urusan hati ya. Hmm. Kita nggak bisa Mengkontrol. menilai, kita nggak bisa menilai Oke. dia ria, dia Hmm. sok-sokan lah bikin status kayak gitu. Kita nggak bisa menilai juga apapun tentang dia ya. Mm-mm. Tapi kita cukup aja lah berhusnudzon, mudah-mudahan berbaik sangka ya. Betul. Mudah-mudahan dengan apa yang di-sharekan itu jadi syiar, dakwah Quran mungkin. Orang Oke. jadi tertarik untuk baca Quran. Pas begitu hashtagnya tadi gitu ya, Iya. apa sih namanya hashtagnya? Insya Allah 30 Insya Allah juz. 30 juz. Pas orang klik, pas begitu lihat itu ternyata orang tersebut bisa jadi ya jalan hidayah kita kan nggak tahu ya. Betul. Jalan hidayah Allah kepada orang-orang tuh nggak tahu. Tiba-tiba kemudian dia ada kemauan untuk baca Membaca. Quran, Oke. ada kemauan untuk khatam Quran kan bisa jadi. Maka kita berbaik sangka, mudah-mudahan siapapun yang buat status-status kebaikan, semoga jadi jalan kebaikan. Nah, tinggal tentu yang nge-share itu berupaya terus untuk melatih diri agar punya hati yang bersih, yaitu niat ikhlas Masya karena Allah. Allah. Ya, jadi memang tadi ya, ketika kita niat gitu ya, mudah-mudahan niatnya adalah niat selalu baik gitu ya. Karena ketika niatnya rusak maka rusak juga ya perbuatannya karena tidak ada nilai ibadahnya gitu ya. Oke, tentunya nanti Akak akan tanya lebih jauh lagi ini kepada Ude tentang pentingnya niat dalam perbuatan ini. Tapi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini.